tolong. Gue copot. Hah? Ya ini kejar gitu main pegang begini. Gue kan si boy. Gue udah putus asa. Ya udahlah, mati aja. Dan mati gue. Tiba-tiba ada yang jawab, kamu nggak akan mati di sini. Ih, siapa nih? Kan gue anggap mimpi itu. Kamu tidak akan mati di sini. Boleh itu ngeliatin gue sama Yanti. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Terus boleh itu ngomong gini, liatin gue. Sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi di program Perbincangan Malam Kliwon. Dan di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Om Heru. Wah, mantap nih Om Heru. Balik lagi ya teman Kliwon tuh. Kadang juga sering nonton teman-teman kita juga di channel-channel yang lain gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah melihat Om Heru gitu, dan sekarang main ke PMK cerita bareng kita nih di sini nih gitu. Betul. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit pas off air ya Om ya. Kalau Om Heru ini punya sebuah pengalaman yang terjadi ketika mendaki Argopuro ya Om ya. Gunung Argopuro, dan ini salah satu pendakian yang epic ya buat Om juga waktu itu ya. Iya. Om, tapi boleh tanya nggak? Ini pribadi sih saya gitu ya. Menurut pandangannya Om Heru sendiri, kenapa sih Argopuro tuh banyak banget ceritanya? Menurut Om Heru aja deh gitu. Karena ini orang beda-beda iya, kan. betul. Karena itu ya, di dalam sejarah bangsa kita itu di zaman kolonial itu dulu dibangun landasan pesawat terbang. Ya kan. Cuman waktu itu, ini menurut cerita dari gue lihat di sejarah ya. Kan di zaman gue kuliah tahun 90-an tuh nggak tahu kayak gitu. Apa sih dulu legendanya apa, nih ceritanya apa gitu kan. Jadi ternyata tuh dibangun landasan pesawat terbang waktu kita zaman jajahan itu. Ternyata itu lapangan terbang tertinggi di Pulau Jawa. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda kan nginvasi banyak tuh. Dan mereka ambil harta-harta ya punya kita lah, atau dari mana itu ya, dari jajah itu ditaruhnya di situ. Dan mereka itu kalau dibilang zaman Belanda itu rodi ya, kerja paksa. Kerja paksa lah intinya gitulah. Makanya daerah yang paling angker namanya Cikasur. Biar itu kan lapangan terbang rahasia itu, biar tidak diketahui sama tentara kita, digalilah tuh parit. Ya kan, setelah kan itu rahasia kan, biar nggak itu bocor ke TNI kita, dibantai. Itu panjang tuh ceritanya tuh, dan itu ada pelakunya, opa-opa itu. Dari situlah. Nah begitu Jepang masuk, dibantai lagi tuh si Belanda, dipenggal samurai. Panjang itu ceritanya. Ya intinya di Argopuro tuh terjadi banyak peristiwa bersejarah juga. Betul, iya. Yang melibatkan banyaknya korban jiwa gitu ya. Iya. Mungkin jadi salah satu faktor kenapa Argopuro tuh kemudian jadi aura mistisnya jadi makin kental gitu ya. Betul. Oke. Iya, soalnya menarik sih karena beberapa teman-teman kita yang cerita di sini juga lagi-lagi Argopuro, tapi ceritanya beda-beda gitu. Tapi akhirnya kami menyimpulkan, wah luar biasa juga nih Argopuro nih gitu. Dan sekarang ada Om Heru yang mau cerita juga nih tentang Argopuro gitu ya. Nah, silakan Om Heru. Ini kejadian tahun 96. Zaman gue kuliah. Kalau sekarang mah Argopuro mah udah gampang, lo tinggal naik ojek. 96 tuh zaman Dewa 19 bikin Mahameru tuh lagu kali ya. Iya, betul. Kalau tahu tuh. Iya. Tahun 96 itu gue umur berapa ya? Gue kuliah tahun 91, lulusan 2000, mungkin gue kalau tahun 73 nggak tahu umur berapa, sekitar 24 25. Dan di situ gue udah ikut masuk Mapala di kampus gue. Boleh tahu Om di mana kampusnya? Boleh disebut nggak sih? Enggak ya? Ya nggak usah. Kampus di daerah Matraman itu. Kalau nama Mapala gue itu Mapala 53.
Oke. Oh. gitu. Jadi gue dulu memang kalau kita mendaki gunung gue hobi banget. Jadi walaupun kampus gue misalnya nggak ada pendakian, zaman dulu kan ada namanya, gue kampus swasta, ada ujian negara. Gue bukan ujian negara, gue naik gunung. Misalnya lo kampus mana, lo naik gunung, gue ikut. Lo kampus mana, udah naik gunung, gue ikut. Oh. Saking gabutnya. Iya, gue ikut. Siapa yang naik lu ikut gitu ya. Iya. Dan di tahun 96 itu gue dapat tugas dari para senior kan. Lu, nih gue ada tugas buat lu. Ini ada proposal. Ini ada Gunung Argopuro. Lu naik. Jadi mau bikin namanya pemetaan. Gunung Argopuro di mana ya? Kan dulu nggak tahu, nggak kayak zaman sekarang lo tinggal buka Internet. Iya. Jadi selalu ininya dari buku ya, kita ke perpustakaan, kita lihat peta apa segala macam, panjang lah ceritanya. Nah singkat cerita, waduh biayanya besar juga di zaman itu ya. Cari sana sini sponsor susah, kan dari dulu ngecrek. Ngecrek. Iya, bahasanya ngecrek. Dari 10 orang dari 15 orang mundur 5, mundur 10. Akhirnya singkat cerita ada 6 orang yang oke. Cewek 2. Cewek 2, cowok 4. Yang cewek 2 ini teman gua. Satunya lagi zaman dulu dia artis. Artis satunya, tapi cantik. Satunya lagi yang si Yanti temani, satunya lagi. Ya gua panggil si Lia lah. Nah kemudian setelah kita ngobrol sana sini, cari literasi segala macam, ya udahlah gimana ya, ini tantangan berat nih. Soalnya kenapa Argopuro? Kalau Lawu atau Gunung Merapi itu udah biasa. Ini emang gunung jarang didaki orang. Jadi kalau Argopuro itu dibilang gunung dengan jarak terpanjang di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera tuh Gunung Lauser, kalau di Kalimantan Gunung apa namanya Bukit Raya, kalau di Sulawesi Gunung Ganang Dewata, kalau di Maluku namanya Gunung Binaya. Binaya ya. Nah kemudian setelah terkumpul tim 4 orang, cewek 2, gue bilang lo ngapain ngikut sama kita? Si Sita kan, gue panggil Sita tuh yang model itu. Soalnya panggilannya Sita, bukan Lia. Itu nama panjang banget. Lo ngapain ngikut? Gue daripada gue bete. Lu kan bukan banyak pemotretan. Mereka nih berduanya model. Ya model zaman dulu lah. Iya. Sekarang udah mama. Terus ya karuan dong. Masa nggak nambah umurnya? Terus kemudian ya udah ngikut daripada gue bosen. Dulu belum ada istilah gabut. Ya udah oke ya, karena gue cewek ini tangguh semua. Ya udah oke. Tapi gimana masalah duit? Jadi kumpul-kumpul nggak cukup juga. Zaman dulu kan naik kereta. Nah singkat cerita, adalah teman gue, teman SD. Ini orangnya asli nih, sampai sekarang belum ketemu, namanya Eko. Dan dia lebih pengalaman naik gunung daripada gue. Lo kasak kusuk ngapain? Gue mau naik gunung. Gunung mana? Argopuro. Di mana tuh? Jawa Timur. Di mananya? Kalau gue lihat di peta di daerah Situbondo. Wah boleh tuh. Tapi lo nggak bisa nih, kan gue udah ada tim kayak gini. Ya udahlah, panjang. Nah singkat cerita lagi, nah teman-teman gue pada datang ke rumah. Si Eko nih ada. Jadi Eko ini ya, singkat cerita nih ya, ilustrasinya, dia itu pakaiannya itu apa ya, kalau dibilang sekarang kayak dukun. Jadi mungkin zaman dulu tuh banyak gelang kalung anting, dan bapaknya dia mah paranormal. Jadi bapaknya dia paranormal terkenal zaman itu. Ya nurun ke dia. Iya. Outfitnya terkenal lah pokoknya dapat jatah apartemen di Casablanca lah. Oh serius? Dia kan ngusir itu kan, dulu banyak dulu kejadian orang bule dipindahin tuh. Ya itu. Oh iya. Ya dipindahin di mana tuh, tiba-tiba di kuburan. Nah itu bapaknya lah. Saya bapak udah almarhum, paranormal terkenal lah. Oke. Jadi dia itu, singkat ceritanya dia emang dia pintar, cuman didik bapaknya tuh lo mesti terusin gua. Iya. Panjang lah itu ceritanya, itu ada lagi tuh ceritanya. Ya. Doktrin. Nah Seko ini memang orangnya gondrong, matanya tajam. Wah. Yang ilmunya banyak lah. Cuman dia berduit. Emang karakternya temperamental. Cuma berduit. Tapi punya uang. Lo ada masalah apa? Gini. Ini nih. Ya udah boleh, mau berapa biayanya? Kita masalah di transport. Kalau makan mah gampang. Gue yang tackle deh. Tapi gue ikut ya. Ya gue kan bingung. Gimana ya? Akhirnya gue ngomong sama teman-teman gue. Ini kita kekurangan uang nih. Tapi ada teman gue mau. Gimana?
Yang mana teman lo? Kalau cewek-cewek pada bilang, temen lo oke nggak? Ya nama cewek kan pengen tahu oke nggak nih. Bahasanya dah. Gantengnya kayak Bimo nggak nih? Nah ketemuin, pas ketemuin, serem banget temen lo. Lihat seremnya masakatnya, pakaiannya. Begitu ngeliatin. Mungkin kalau sekarang bilang mupeng kali ya. Itu dah. Bener. Upeng. Gue bilang, pas gue bilang gitu, udah gimana kita nih? Udah mepet nih, senior neken melulu nih. Dia yang bayarin. Udah boleh tapi jangan ganggu perjalanan kita, kata teman gue lagi si Boy. Waduh, bener nama. Iya. Aduh, udah ngobrol. Pokoknya lah banyak perdebatan lah. Akhirnya sih nggak cerita. Yaudah deh nggak apa-apa ngikut. Tapi jangan kerecokin. Iya, Karena kita mau bikin pemetaan. Karena kita ya namanya masih belajar kan, di zaman itu gue juga masih mapala masih anggota muda, belum terlalu ini banget lah. Pengalaman. Tapi alat-alat udah komplit. Nah singkat cerita setelah itu dia bilang begini, ini tuh gimana kendaraan untuk menuju ke desanya ya? Oke. Zaman dulu kan masih belum pada handphone. Pager kali dulu mah. Iya, pager itu sama aja. wartel. Wartel ya. Wartel. HP pun ada tapi jarang banget. Jarang orang punya, pasti punya HP tuh orang kaya. Kaya banget. Benar. Terus Eko bilang begini, nanti yang di sana tuh ada teman gua namanya Windra. Siapa lagi di Jember? Udah lo tenang aja. Nanti soalnya dari Jember itu baru kita ke tempat ke Desa Baderan. Nah, singkat cerita, kita naik kereta dari Senen. Ya kan kereta ekonomi kan lama banget tuh. Bener. Sampai di Jogja, waktu berhenti berapa kali gue nggak tahu lah. Nama di kereta ekonomi zaman dulu tuh ada yang tukang telur asin apa segala macam, bisa main gaple, sampai temen gue ada pada main itu lah taruhan segala macam. Nah pas sampai stasiun Jogja, banyak lagi masuk ke penumpang. Ini ada bule nih. Bule, ya kalau dibilang mah udah tua ya. Ada bule, mama, cewek, satu lagi bule lagi, satu lagi orang kita. Nah, karena tuh boleh bawa barang. Nah di pas begini tuh barangnya jatuh. Gue sama Yanti nih, gue kan berdua sama Yanti. Yanti ini orangnya hitam manis. Sedap. Hitam manis. Jatuh, terus kita tolongin. Terus bule itu sepanjang jalan kereta, bule itu ngeliatin gue sama Yanti. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Dari mana? Dari Jakarta. Bilang bisa bahasa Inggris. Yang bisa si Sita bisa. Terus bule itu ngomong gini, liatin gue. Sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Anjir. Apaan nih? Gue sama Yanti. Dia ngeliatin gue sama Yanti. Apaan sih ini? Kan zaman gitu kita nggak ngerti kayak gitu-gitu. Iya. Nanti suatu saat dia bilang dia orang Belanda, saya tinggal Belanda. Dia ngajar katanya antropologi di salah satu kampus di Jogja. Jadi dosen antropologi. Dosen antropologi. Ya. Suatu saat kamu akan ke negara saya, ke Belanda maksudnya. Dalam hati gue, mana mungkin ke Belanda, Singapura belum pernah. Mana mungkin. Ya kan gitu kan, mana mungkin. Ya. Tapi kita anggap udahlah. Itu boleh ngeliatin, pokoknya ngobrol panjang lebar lah. Mau naik gunung ini, Gunung Argopuro apa. Entah apa, tapi sebule itu lebih intens ngobrolnya ke arah Yanti, tapi mata ke gua. Lu diperhatikan mulu nih Om ceritanya nih. Iya. Dikunci Kalau nih sama satu dia. lagi teman gue si Boy sama Jack. Jangan-jangan doi demen sama lo bro. Si goblok. Dulu bukan bro, panggilannya Cing lah. Kayak gitu, Cing gitu. Namanya bener Om. Dari tadi kita salut sama nama teman-teman Om. Boy, Sita, Yanti, Jack. Jack. Keren, 90 banget. Terus kemudian ya udahlah, singkat cerita udah sampai dari Surabaya. Nah dari Surabaya kita ke Jember. Itu naik naik lagi tuh, naik bis. Nah sampai Jember, di terminal Jember tungguin nih, kemana nih ya? Kok mana temen lo? Yuk nanti di Wartol. Jauh banget, gue pikir Wartol di terminal itu. Dia pergi, telepon, nggak tahu berapa lama. Gue nungguin ke orang bego nih. Dan itu waktu itu udah maghrib ya. Ini panjang cerita gue pura. Udah tungguin, gue makan. Itu udah ini habis gaya lah. Lagi makan ngerokok. Ada seorang pengemis, kakek nenek, lagi makan. Dia ngeliatin aja, pakai caping, tapi kan nggak kelihatan. Tapi kok, mohon maaf ya kalau pengemis kan, ya pakaiannya macam-macamnya atau kok emang bukan lusuh tapi apa ya kalau dia bilang pakai model lama banget, ya nggak pernah lo lihat di zaman itu. Emang ada sih kalau ibu-ibu orang Jawa pakai, tapi kan kok aneh dari bentuknya. Tapi cuek aja. Nah, mungkin udah maghrib, itu gue udah capek, semata gue udah seliweran.
Bapak mau makan, kasih duit nggak mau. Ya udah, terus tiba-tiba bapak itu yang kakek itu, saya mau makanan yang kamu makan. Manggil Aden, Aden. Nama saya Heru Aden. Ya. Terus itu nenek itu, ya mas, Denmas. Denmas, nama saya Heru, nek. Gue kasih uang nggak mau. Pas gue kasih makanan nih, udah bungkus, suruh bungkus. Terus tangan gue dipegang. Ngapain diliatin? Di antara teman Denmas nih ada yang bermaksud jahat naik gunung ini. Naik gunung. Dia tahu. Gue diem. Aduh. Kan gue pikir diramal. Kan gue pikir nggak ada mungkin. Kan banyak orang modus sih kan. Ramal-ramal nggak taunya apa. Oh iya. Duit. Iya. Iya. Nah udah singkat cerita udahlah. Gue ngambil pusing karena capek kan. Mana kata si Eko nungguin temannya si Mindra itu kan. Yang istilahnya mau charter Colt gitu lah. Nungguin lama banget. Ketika cerita dicabut. Pas satu lagi si Rombeng panggilnya Rombeng. Misalnya Romi karena bawel. Dan dia itu kalau sekarang kan dulu gue nggak tahu. Mungkin dibilang indigo ya. Oh, Rombeng indigo nih. Rombeng. Namanya Romi, panggilan Rombeng. Bro, Cing. Itu kayaknya itu bukan orang ini. Apaan? Itu ngilang. Bukan ngilang karena kan banyak lalu lalang udah maghrib, mungkin dia tahu jalan-jalan pelosok. Terminal. Ngilang enggak. Gue bilang gitu. Tapi pas gue lihat sosoknya kok pengemis, mohon maaf ya. Kok emang udah tua tapi kok badannya bagus gitu loh. Dalam arti kan mohon maaf kalau udah kakek nenek kan agak bongkok. Ini badannya bagus tapi capingnya cuma ngeliatnya segini. Matanya. Dia dicabut, makasih Denmas. Hati-hati Denmas, semoga Denmas dan teman-teman selamat. Oh iya Pak, makasih. Dikasih uang nggak mau juga, padahal gue udah bungkusin nasi. Itu nasi yang gue makan dibungkus sama dibawa sama dia. Nasi yang gue pesan yang baru nggak mau. Baunya yang bekas lu, Bang. Iya. Nah, gue nggak tahu deh. Dan singkat cerita datanglah si Windra. Siapa lagi nih? Kenalin temen gue Windra. Gue liatin. Emang lo pernah naik gunung? Kata si Eko nih, dia udah pernah ke Arkopuro. Oh iya, di mananya Mas? Oh nanti saya yang ngurus. Udahlah, naiklah. Charter yang Colt itulah, mobil setengah Colt itu. Di tengah jalan, mogok lah, bocor lah. Gue udah bilang gini, ini apa lagi gitu ya. Nah gue liat si cewek-cewek ini, si Tamayanti. Lo kenapa lo? Nggak apa-apa. Mukanya lo ketakutan gitu. Nggak apa-apa. Nggak cerita. Tapi yang si Yanti sama ini, yang gue tahu ya setelah terakhir tuh Yanti nyata bisa juga. Oke. Menarik. Udah singkat cerita akhirnya sampai di desa Badaran. Desa Badaran nyampe, kita izin sama perhutani, polisi situ. Terus di zaman itu Gunung Arkopuro tuh kalau kita naik sendiri tuh nggak boleh. Ini mesti minimal berempat. Kalau sekarang malah berdua, ditambah guide jadi 2 gitu loh. Dikasih tahu, ya kan. Ini gunungnya panjang, jaraknya gini. Ternyata jaraknya itu 40 km lebih. Pas setelah gue tahu ya, terakhir. Nah singkat cerita, yang punya warung dulu Pak siapa gue lupa. Nanti kalau di Sungai Kolbu jangan kencing sembarangan ya. Ibu warung yang bilang. Oh iya, makasih Bu. Si Boy, Rombeng gini aja. Nah, apa ya? Udahlah. Udah cek semua logistik aman semuanya. Ya si Eko nih kasak kusuk nama Windra gini. Lu kenapa bro? Nggak apa-apa. Udah aman kan semuanya. Oh ya thank you, aman, makasih. Nah gue kan ngobrol sama tim gue nih, udah peta segala macam, kompas udah ada. Saya ngomong, udah. Gimana logistik? Oke kita jalan pagi. Di zaman itu tuh pos 1, pos 2, ya kan kalau sekarang nih bisa pakai ojek. Itu jauh banget. Itu jam berapa tuh Om akhirnya berangkat? Pagi, habis sarapan jalan. Di pos 1 kita istirahat, pos 2 istirahat. Nah singkat cerita, pas kita ngecamp di Sungai Kolbu. Pas kita di Sungai Kolbu, lagi nyantai nih gue nih, kayak lo mau gini nih. Wah enak banget di tempat nih ya. Lagi kok dengar suara burung. Kan dulu kan kalau dibilang sama orang kampus itu, kalau Mas Hoki itu bisa lihat burung merak. Kan itunya burung merak itu, tapi jangan diambil. Nanti kena itunya lah. Terus gue nggak denger tuh yang si pemilik warung cita-cita ngobrol-ngobrol sama si Yanti sama Sita tentang gunung itu. Biarin aja lah. Gue nggak ikut nguping lah istilahnya, karena gue lebih fokus ke perlengkapan yang lain. Terus gue bilang sama Jack,
Cek, lo ngapain lo buat tali-tali? Emang kita manjat gunung? Dia bilang begini, lebih baik kita siap daripada kita mengalami masalah darurat. Buset, tali itu kan lumayan berat ya, kayak karmantel gitu. Tapi gue diem aja kan, buat apaan? Emang dia anak panjat tebing. Emang dia sangat fisiknya kuat. Ngapain bawa tali-tali gini, ngerepotin aja. Ya nggak tahu, nanti siapa tahu. Ya benar juga sih. Jadi istilahnya, tidak ada kata darurat jika kita ada kesiapan. Wow. Ya udah. Nah, lagi enak gini ngobrol nih, kayak gue malu nih ngobrol. Tiba-tiba, tolong. Ini gue nggak enak nih ngomong jorok, boleh nih? Nggak apa-apa. Tolong. Gue copot. Ya ini kejar gitu, main pegang begini. Gue kan si boy. Tolong. Gue copot. Yang cewek. Hah? Terus yang si Rombeng ketawa. Oh, yang bener. Pas kita lihat si boy itu bener kelojotan gitu, gini. Tapi boleh kok nggak berdarah. Nggak berdarah nggak. Hah? Dia begini. Kelojotan gitu. Bukan kesurupan bukan ya? Nggak kesurupan ini. Kelojotan. Lu tau gak kelojotan? Histeris. Guling-gulingan, tapi gak keserupan. Boy, sampai gue gampar. Istighfar lo. Kok berdarah? Pas gini gak ada. Nggak berdarah enggak. Gini, udah minum dulu. Cewek-cewek keluar dulu dari tenda, keluar dulu. Sore nih, buka celana, unboxing. Buka celana lo. Mohon maaf. Masih komplit. Iya. Barangnya kita melihatnya masih komplit. Iya. Bentar, udah tenang. Lu nggak kenapa? Kan di zaman itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lu jangan ceritain ada masalah di gunung. Iya. Lu zaman juga itu ceritain aja apa yang lo lihat. Jadi begini kata dia nih, kata si boy. Ini versi cerita si boy. Dia lagi kencing nih. Nah, di Sungai Kolbu kan situ ada daun-daun daun-daun kayak daun gajah atau apa. Nah, situ kata ada nenek-nenek duduk. Boleh gue peragain? Boleh. Gini nih, lo kencing nih. Nenek-nenek duduk. Kencingnya sembarangan. Nih cabut gitu, dicabut, dibetot. Anjir. Gini. Dicopot. Lo lagi kencing diri diambil gitu. Lo langsung teriak. Kata dia begitu. Oh, dia ngelihat ada sosok teriak. Ini neneknya pas lagi ketawa-ketawa itu serem, giginya bercaling, kata dia ya. Kan gue nggak ngeliat. Baru dia tuh kelojotan. Gue inget, oh ini dibilang sama ibu warung nggak boleh kencing sembarangan. Boleh ambil air lo ini nyucinya di pinggir sungai, di tanah jangan dekat sungai. Kan menurut dia, gue kan nggak lihat. Ada yang nyomot ya. Nggak ada boy, komplit gini. Tapi dia masih ini ngerokok begini. Ya panik lah, ya pasti, ya. Gitu. Tapi kan ketawa juga kita. Iya. Lu gimana lu, kantong menjana masih ada loh. Nah kita ketawa semua tuh. Setelah masuk si Eko tuh ketawa ngak. Eko orangnya serius mulu sama si Windra. Ya kan? Apa ketawa nih, lu ketawa nih, ketawa semua. Ketawa kan udah nih, ada yang ketawa. Langsung merinding gue langsung. Hah? Itu siapa yang ketawa? Kayak suara raksasa gitu. Ada yang ikut ketawa. Ada suara raksasa, ada suara cewek-cewek. Gue langsung diam aja. Gue diam aja, istighfar. Udahlah, angin nih. Karena gue masih ke bawah rasional logika kan. Ini nih gunung. Kan angin ada benturan daun kan bisa menimbulkan suara seperti itu. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanungawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Nah, itu dia. Go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Singkat cerita kan, pas kita ngecamp di mana gue lupa ya, Sabana apa gitu. Gue liatin si Eko nih sama Mindra di pohon besar, ngapain itu ya? Kalau gue lihat yang
acara-acara TV tuh. Yang mediumisasi tuh, yang mohon maaf yang kesurupan tiba-tiba dapat gigi di mulutnya ada keris lah apa. Itu udah gue lihat tahun itu. Mustika. Ya kayak gitu. Ya ini ngapain ya ini anak? Teriak gitu kayak apa nih, dia berantem sama siapa? Gue liat berantem. Ini berantem sama siapa nih? Gue lihat ada sosok makhluk tinggi ya. Ini apa makhluk apaan nih? Pas gue liatin, dia kebanting-kebanting. Kalau lihat film apa ya, Avenger atau apa kayak Hulk gitu, kenapa nih? Tiba-tiba, gue nggak tahu kenapa, apa mungkin gue capek, kayaknya gue capek nih. Tiba-tiba dia kayaknya dia ketawa puas. Dia pas gue lihat, lo ngapain lo? Nggak tahu ya, ada kayak besi ya. Mungkin kalau sekarang cari paranormal atau besi apa kayak gitu ya. Satu lagi kayak keris. Gue liatin, gue bilang, lo ada apaan? Ngapain di gunung ini? Udah lo diem aja. Yang penting kan lo semua udah gue bayarin. Oke, gue diem. Oke lah bos. You are the boss. Anjas. Dah. Dia mau ngobrol diskusi sama Indra. Nanti gini barang ini. Gue liat apa nih? Kok? Jadi kan teman-teman gue pada ketakutan. Yang cewek-cewek ini. Itu ngapain teman lo? Itu ngapain teman lo? Lagi si Romi bilang si Rompeng. Cing, itu kayak teman lo narik benda pusaka. Benda pusaka apaan? Yang ada di gunung ini. Oh, itu benda pusaka nggak tahu buat apaan. Sampai dibawa kain, namanya kain mori. Iya, kain mori. Tahu kan kain mori? Astaga, astagfirullah, ngapain nih? Tapi kalau bikin ngambil pusing. Sekali lagi, donatur. Kan ada istilah. Kalau selain donatur dilarang atur. Itu dulu belum ada istilah gitu. Benar. Gue liatin aja ngapain sini. Udah lah. Singkat cerita, setelah itu kita berdebat apa gimana kan. Malam itu si cewek ini kesurupan, si Sita. Sita kesurupan, tapi ya udahlah gue bilang, mungkin karena capek. Sita istighfar, minum. Nyata kayak kesurupan, bukan kesurupan, nyata ngigo. Kayak apa namanya, ketindian kalau orang Jawa bilang. Udahlah. Nah singkat cerita kita jalan lagi sampailah Cikasur. Wah itu pemandangan bagus banget. Nah itu benar bisa lihat merak. Merak di alam liar. Nah di Cikasur itu ada namanya pondokan. Pondokan tuh ya ukurannya seberapa meter ya. Nah, aku pikir waktu kita perjalanan kena hujan, terus kita nenda. Ini singkat cerita aja nih. Nah kita udah bikin tenda karena mereka pakainya pada basah-basah. Tenda belum kebangun. Gue bilang, cewek-cewek ganti pakaian di shelter itu tuh di Cikasur. Nah lagi enak gitu latihan tenda gitu kan. Gue jadi fokusnya ke si Eko. Ini ngapain lagi nih orang nyambil pohon besar. Bodoh amat lah. Gue udah bilang, Beng, gue lapar nih, Indomie. Oh ya, kok siap bos. Si Jack, oke siap bos. Siap. Gue liat gitu, tiba-tiba si Yanti teriak, pergi lo. Apaan gitu ya? Kenapa lo? Jadi gue merinding nih. Jadi menurut Yanti, tiba-tiba Yanti pingsan ya. Jadi nih dia lagi beres-beres tas sama mau ganti baju. Nah Sita tuh naik kayak ada tangga kayak kayu gitu naik. Sita, ini lu jangan ngeliatin doang, lu bantuin gua. Sita, ngapain? Jadi kalau kita naik tangga di situ kan, lu ngapain lu di situ? Masuk gitu, diem aja. Kan pakai topi tuh Sita. Tiba-tiba si Anti teriak, Sita, masuk ngapain? Tiba-tiba Sita jawab di tenda yang di sana tuh, yang dekat sama gue. Apaan sih Yan? Gue masih di tenda. Jadi tuh itu siapa kan begitu? Merinding. Gitu, makanya si Yanti pingsan karena lihat berarti diduplikat. Dalam hati gue, ada aja yang duplikat. Kita kalau di alam bebas pasti ada duplikat kalau sekarang namanya Korin. Korin. Nah setelah itu gue lagi anak itu di bawah itu teriak si Eko malam. Wah ini apa lagi? Wah panjang lah ceritanya. Dia dapat apa tuh ya? Batu atau apa gitu kan? Wah kali ini gue nggak tahu dia jarak jauh. Dia teriak-teriak gitu kan. Gue dengar suara kayak ledakan api kayak cemeti itu. Wah ini siapa? Apa lagi? Itu langsung teman-teman gue bilang, Cing bentar Cing, kita briefing dulu. Ini teman lo membahayakan proyek kita nih, ekspedisi kita. Tapi gimana? Kita kan duit kita pas-pasan. Akhirnya yaudah gini aja. Bentar gue ngomongin. Kok lo membahayakan tim gue? Nggak lo sekali lagi gini, lo pulang. Nih gue balikin duit lo. Ya dong, kesel teman gue pada ketakutan. Dia diem aja. Oke. Untuk gue bukan ini, gue memang ada tugas. Lo tugas dari siapa? Adalah dari bapak gue.
Jadi lo sebenarnya naik gunung ini disuruh bapak lo buat ngambil benda-benda apa itu yang di alam-alam gaib. Pas ngomong gitu benda-benda alam gaib, itu suara burung hantu. Tapi bilang itu burung nggak apa-apa lah. Kok gitu kan? Terus sama dengar suara serigala. Nggak mungkin banget. Gue bilang mungkin anjing ya. Serigala yang gitu kan. Gue pikir nggak ada serigala di Indonesia. Anjing mah ada. Gue liatin aja. Nah dia kan karena di tenda sendiri si Eko sama Windra. Gue liatin. Kalau kita kan ini tenda, ini makanan, ini nggak tahu banyak barang itu. Ada keris, ada batu, ada besi apa namanya itu yang disering dicari paranormal itu. Gue liatin. Lo ada aja lo, tapi ya gue nggak bisa ngomong. Ini di tengah hutan, jalan jauh, udah ada puluhan kilo. Ya udahlah, kita singkat cerita. Karena gue emang waktu itu masih belajar fotografi dan gue senang foto. Besoknya kita lanjutin perjalanan ke Sabana Lonceng. Sampailah namanya kita di Puncak Arkopuro. Jadi Puncak Arkopuro ada namanya Puncak Rengganis, Puncak Arkopuro sama Puncak Hyang. Nah waktu itu nggak sunrise. Pas gue lihat kok Gunung Arkopuro begini ya. Jadi nggak leluasa kita ngeliatnya. Terus kata si Windra, Mas kalau mau lihat ini Mas mesti ke Puncak Hyang. Jadi turun lagi. Baru tuh bisa kelihatan tuh Gunung Agung di Bali, Gunung Rinjani kelihatan. Waktu itu udara bagus, cuaca bagus. Nah pas gue bilang begini, kamera gue mana sini. Nah gue di Puncak Hyang itu, mana kamera? Gue nggak tahu injak apa ya, gue jeblos. Yang gue denger cuma suara teriakan teman-teman gue doang, brek gitu loh. Terus pas gini kok gelap, jadi gue nggak ingat apa-apa. Gue bilang nih, gue liatin aja kok gelap. Pas gue bilang gue gini, ini apa gue mimpi ya? Gue gini, lengket apa? Waduh mana ya? Zaman dulu gue nggak punya korek api yang gas itu korek. Pas gue liat, astagfirullah, goa. Pas gue lihat kaki gue, ternyata kaki gue itu robek ya. Celana gue robek. Terus daging tulang gue kelihatan. Iya. Aduh, gue sakit banget ya. Gue diri jatuh. Wah, kenapa ya? Baru gue langsung aneh di situ gue nggak bisa ngucapin. Mohon maaf, gue Islam gitu ya. Nggak ngucapin apa gitu, enggak. Aduh, yang gue ingat ya. Ya ingat, tapi nggak bahasa Arab, lupa gitu. Yang Tuhan gitu ya. Aduh, Eyang, gue bilang gitu. Eyang tolong, Eyang tolong. Ya gue yang panggil nyokap bokap kan. Sampai gue bilang tolong. Ini di mana gitu ya. Entah berapa lama. Gue nganggapnya gini ya. Mohon maaf ya. Anggaplah itu gue pingsan atau tidur. Gue lagi diem. Terus pas gue lagi loh, ada bungkusan air maksudnya. Emang gue selalu di celana PDL gue tuh selalu ada bungkus air ya. Gue minum air, aduh ada. Terus ada pas gue liat gini ada coklat. Gue diem aja. Gue ingat sama salah satu nasihat instruktur gue. Di alam bebas tidak ada yang bisa menolong lo kecuali diri lo sendiri. Wah, gue diem, gue tenang. Baru situ bisa baca selawat, istighfar. Aduh gimana? Gue udah putus asa. Ya udahlah, mati aja. Dan mati gua. Tiba-tiba ada yang jawab, kamu nggak akan mati di sini. Siapa nih? Kan gua anggap mimpi itu. Kamu tidak akan mati di sini. Jangan ngomong sembarangan. Gua diam aja. Mungkin ini gua kali yang jawab. Tidur aja. Pas gua gini ya, ini antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi atau halusinasi. Gua lagi begini, kok terang gitu. Tapi bukan api ya. Terang, terus ada 2 orang masuk. Siapa nih ya? Itu langsung merinding gue. Siapa nih? Mimpi nih, kayaknya mimpi nih. Anggapnya gue mimpi bagus. Gue liat ada 2 orang. Loh, kakek nenek. Siapa nih? Tiba-tiba kepala gue pusing. Gue mau diri, jatuh. Tiba-tiba gue dibangunin. Denmas bangun, Denmas. Siapa ya? Denmas bangun. Pas gue lihat, ruangannya udah terang. Loh, nggak itu kakek nenek yang di terminal Jember. Tapi anehnya itu mirip, tapi pakaiannya bagus.
yang gue bikin merinding kok di belakang punggung itu ada pedang. Jadi si kakek itu pedang naga, ininya emas. Kalau si nenek ininya pedang naga warnanya perak. Anggap aja gue mimpi bagus. Mimpi ini gue liatin aja. Kakek siapa, nenek siapa, diketawa. Yang gue bikin ini nggak masuk akal dan merinding. Nih mungkin nenek ya kalau sekarang mirip kayak anak kita ya. Dalam hati gue enak aja kan, gue punya orang tua kan. Terus kayak ngebaca, kamu nggak mimpi dan mas, kamu mirip sama anak. Ya ini ya kayak anak kita ya. Bilang saya mau pulang. Tuh mirip kayak anak kita nih. Ngeyel atau apa? Nggak, saya mau pulang kan ini. Diangkat kan, gue jatuh lagi. Nih. Tapi sini itu pas lagi ketawa, giginya bagus men. Bukan kayak nonan nenek-nenek yang ada apa sirih bekas. Enggak. Bingunya apa daun apa diginiin gua. Diginiin. Lah, tuh luka gua langsung nutup. Gua bilang bohong banget mimpi. Kan anggap mimpi kan. Coba diri. Bisa diri gua. Enggak sakit. Cuman ngilu iya. Aduh, ya udahlah. Ayo ke tempat saya. Ke tempat mana? Aki ini siapa? Aki siapa nenek? Kan bilang kakek nenek siapa? Kalau orang-orang sini manggil kita nangka di tempat saya kayak buah-buahan kakek nenek. Kan gua anggap mimpi. Anggapnya ngobrol. Jadi pembicaraan gue sama kakek nenek ini kayak gimana ya? Casual aja. Nggak bergerak tapi kok nyambung gitu. Apa tuh nama itu? Telepati. Ya sekarang kalau ditelaah bahasanya beda. Orang Jawa aja belum tentu bisa mengerti bahasa Kejawen. Orang Sunda belum tentu bisa mengerti bahasa Wiwitan. Gue mimpi bagus banget nih. Cuman pas gue lihat ke tempat saya aja. Enggak enggak, saya nggak mau. Saya mau pulang. Nanti kamu pulang. Nanti ada teman kamu jemput. Enggak, mau pulang. Gue kayak hipnotis gitu loh. Ngikut aja gitu. Dan itu ruangan kalau lama terang. Pas gue lihat, astaga, pakaian gue udah cabang-camping. Gue anggap mimpi ini. Nah itu dari ruangan yang kayak gua gitu, batu-batu gitu yang ya ada stalaktit. Gue liatin. Tiba-tiba masuk ruangan bagus. Itu gua nggak bisa lihat atasnya. Nah sepanjang ruangan itu gue lihat tuh ada peti-peti, ada yang kebuka gitu. Itu emas semua. Ada kayak kalung. Gue kan anggapnya gue mimpi. Wah, ini boleh nih. Nek, ini boleh nih. Ada emas. Wah, ini boleh nenek ini aja si kakek itu mirip kayak anak kita ya. Emang anaknya siapa? Pernah gue cerita di channel sebelah itu. Emang siapa tuh, Bang? Si itu masih buka si Jo. Masih merinding si Jo. Lalu buka di Wikipedia. Ada itu sejarahnya, ada zaman Majapahit sebelumnya. Pas dilihat boleh ya saya bawa. Ya kan gua ini antara mimpi halusinasi, antara sadar dan tidak sadar. Gua pas mau gua kantongin, si nenek itu bilang gini, boleh kamu buat kamu, tapi kamu cuma nikmatin 40 hari. Maksudnya? Kakek itu ketawa, dia ngelus. Ini bukan punya kamu. Kamu menikmati ini 40 hari, setelah itu kamu 40 hari tidak ada di dunia ini. Loh, aduh, saya mati dong, gue pingsan lagi, jatuh. Terus? Menurut gue ya, anggapnya gue mimpi, ya kan? Anggapnya gue halusinasi. Iya. Itu banyak banget. Mungkin itu dicari tuh paranormal. Karena di zaman itu emang harta gitu. Pampasan perang. Kan banyak kayak gitu. Abis tadi lu pingsan lagi, Om? Diajak jalan, masuk. Kok terus ada yang kayak orang prajurit. Dalam hati gue ya, ini kayak gue nonton di film-film silat zaman dulu kan, nggak begitu kan. Pas gue lihat, kok tinggi banget nih orang, tinggi. Kalau setahu gue pemain basket tinggi 2 meter. Kok tinggi banget, diketawa. Gue lihat ini, karang goblok itu gue, kayak udah kayak hipnotis. Dan di situ gue lihat suasananya kayak model kayak maghrib gitu loh. Tapi ke bawahnya gue nggak bisa lihat. Ini gue mimpi apa enggak? Maksudnya nih orang ini napak apa kagak? Kan kabut. Iya, berkabut nah, bawah. napak apa kagak? Gue berbicara dalam hati ya. Napak atau kagak? Dan di situ kan gue nggak bisa tuh ngucapin astagfirullah atau apa gitu ya. Kalimat gue nggak bisa, kayak kekunci. Tapi bodo amat lah. Mungkin gue tidur bagus nih, mimpi bagus.
Masuk terus ada hulu balang gitu ngebuka. Terus pas kuliah tuh ada orang lari-lari anak kecil, terus ada yang bawa nampan cantik-cantik, nih siapa itu? Yang jadi perhatian gue adalah ada 6 cewek cantik-cantik, terus pakai selendang, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih. Siapa ketawa-ketawa? Gue liatin aja. Orang goblok nih. Ayo. Nah itu ratu kita. Gue nggak bisa lihat tuh. Jadi kayak backlight nih, kayak backlight. Saya yang gue lihat baju doang merah. Mungkin kalau sekarang bilang Ratu Rengganis. Cuma kan gue nggak tahu. Masa gue bilang Ratu Rengganis ya? Nggak mungkin lah. Gue nggak tahu sejarah dulu. Kan tahunya setelah itu kan. Kamu itu salam sama ini. Ya ngapain? Kan semua pada sembah gitu kan. Ya gue ini aja, diem aja. Itu samperin. Dia begini tangannya. Ayo. Gue nggak mau. Saya mau pulang. Cuma pulang. Tapi itu ininya diem aja. Yang gue tahu itu doang. Terus kemudian kamu kesini, ini ada teman kamu yang melanggar aturan di sini. Teman kamu itu bawa barang-barang pusaka kerjaan kita. Tolong dikembalikan, kalau nggak kamu semua celaka. Kecuali kamu. Teman-teman kamu celaka kecuali kamu. Kamu masih ada terah dari orang tua kamu. Terah apaan nih? Kan gue nggak ngerti zaman itu. Terah apaan ya? Ada keturunan? Kan nggak tahu arti itu. Kan gue istilah udah orang Jakarta lah, orang Jakarta nggak ngerti istilah kayak gitu. Siapa ya? Dalam hati gue, si Eko nih. Tolong kembalikan barang pusaka kerjaan kita. Kalau nggak kalian semua celaka dan tidak akan balik ke gunung ini. Gue angkat tuh mimpi. Udah Denmas istirahat. Saya mau pulang, saya mau pulang. Itu gue liat kamar gede banget, nggak kelihatan ujungnya. Di situ pas gue lihat, kok piring gede-gede banget piring. Kan gue lihat buah apel segini, itu gede banget segini kayak buah semangka. Ada pisang. Gue makan aja. Bodoh banget. Terus ada gelasnya terbuat entah perak atau emas. Gue minum aja. Kalau kata paranormal yang udah aja ngecerita gue, biasanya bang kalau ada kayak gitu lo nggak balik. Biasanya, tapi ya lo nggak tahu lagi lo ada keturunan. Oh ya alhamdulillah lah. Ya namanya gue anggapnya gue mimpi, gue makan gue itu, gue tidur. Terus dia bilang, Nek, saya mau pulang. Udah nanti ya teman kamu jemput. Gue pikir pintu kebuka, gue keluar, teman gue jemput. Anggapnya mimpi. Nggak tahu ini dayang-dayang si ratu itu, cantik asli. Gue kayak putri Indonesia, cantik. Gue liatin aja. Terus ada satu yang cakep ya, cantik banget, yang biru. Tolong ya Denmas, taman Denmas itu balikin pusaka-pusaka kerajaan milik kita. Terus kemudian si kakek itu, ayo Denmas, sudah saatnya Denmas pulang, teman sudah menunggu. Gue pikir buka pintu udah ada teman gue, nggak tahu dibawa lagi ke goa itu. Terus ini udara dingin, sebentar ya, kakek buat api. Gini tangannya. Itu kelihatan tuh. Ya mohon maaf ya kalau gue pernah lihat paranormal tuh yang petir. Itu bener gue lihat, tapi gue anggap mimpi. Keluar tuh. Kayak ajarin dong. Keluar kayak petir terus langsung kayak pemantik gitu. Wah, boleh juga nih. Dan mati ya. Boleh juga, akhirnya gue ngomong, boleh juga, diketawa aja. Nek kayak anak kita ya. Siapa? Disebutin. Nanti akhir cerita gue sebutin yang itu, orang itu. Gue diem aja. Sudah. Jangan lupa ya, Denmas, tolong temannya balikin pusaka kerjaan kita. Oh ya baik kakek nenek. Kamu diam aja, anggap semua ini nggak ada. Semoga kamu selamat dan teman-teman kamu. Diginin gua. Apaan itu? Tangannya dingin banget. Terus singkat cerita, gue diam aja kan. Gue diam terus. Pas gue gini, ini di mana ya gue? Gue tuh linglung. Ini siapa ya? Itu tadi siapa ya? Kayak seolah-olah itu gue lagi pingsan, tidur panjang, terus ada yang bangunin gitu loh. Tapi pas gue lihat ini, loh kok nggak apa-apa? Kok nggak ada darah? Emang ada tapi kok kering, alhamdulillah nih. Terus pas gue begini, pas gue buka nih sibakan, nih apa nih? Terus pas gue lihat, korek gue gini, ada cahaya masuk ya, wah ada matahari kecil banget. Gue korek. Pas gue buka, astaga, itu bawah jurang. Jadi nih, kalau lo di sini ya nggak kelihatan.
Nah baru situ gue denger suara teman-teman gue. Ru, gue teriak sekencang-kencangnya. Kan nggak kelihatan. Di mana nggak kelihatan kan ketupan gini kayak ceruk-ceruk gitu. Gue teriak, lo diam aja. Lo lempar apa aja dari tempat itu, lubang itu. Kan nggak dibilang gue kan, gue lempar. Nggak mau latihan si Jack yang emang dia panjat tapi dia turun. Baru gue lihat dia. Dalam hati gue ada gunanya. Ya ampun Ru, untung lo ini. Lo emang siapa? Gue sampai begitu. Lo siapa? Gue Jack. Udah lo diam aja dia. Panggil lah itu. Pokoknya singkat cerita itu panjang banget tuh. Gue istilah dievakuasi. Ya lumayan tuh kalau mungkin kalau sekarang 50 meter ya. 50 meter atau 30 meter lah. Itu. Kalau nggak salah ya. Dan goa itu masih ada yang sekarang dipakai. Kalau ada orang bilang bullshit, itu ada tuh gua dipakai. Nah singkat cerita, gue naik ke atas, gue diem. Nah itu tuh yang gue tahu itu Yanti sama Sita peluk gue. Sampai kayak nangis, ya ampun Ru gini-gini. Ya ampun lo selamat. Lah, gue bilang. Pas itu baru gue sadar. Lah emang gue kan jatuh doang. Apa itu langsung nyeletuk Yanti. Apaan lo? Kita pikir lo nggak ada. Kita nungguin lo udah 2 hari. 2 hari apa berapa gitu. Setahu gue kan cuman kejadiannya siang. Kita 2 hari nungguin lo. Apa membuat lo ingin bertahan? Kan dia sampai ke atas puncak lagi tuh hiang. Ini karena teman lo. Pas gue liat Eko. Dia yang bilang nggak, masih ada dia di bawah. Tapi nggak terusin itu kan, maksudnya kenapa kan? Jadi bertahan teman-teman gue itu. Nah itu namanya jiwa korsa bro. Kan kayak gitu bisa ditinggalin. Iya. Kok teman gue pada nungguin, kan gue nggak tahu. Apaan lo nggak 2 hari? Enggak, kayak cuman semalam doang. Kayak cuma berapa jam? Gue ngerasa berapa jam. Soalnya pas gue lihat cuman kayak maghrib gitu di tempat yang itu yang gue mimpi itu ya, gue merasa mimpi itu masuk kerajaan itu. Ya udahlah, jalan turun. Nah itu baru pas gue jalan baru berasa sakit banget tuh. Kenapa jatuh gue? Akhirnya barang-barang gue dibawa, turun, singkat cerita sampailah di danau taman hidup. Jadi kita turun Bremi. Nah sebelum danau taman hidup lewatin nama hutan lumut. Jadi pokoknya kita nggak di danau taman hidup. Nah disitulah baru gue diem aja gue tuh. Ini siapa ya? Gue boy. Gue diem aja. Lo udah kayaknya lo jatuh lo, pakaian udah camang-camping, udah ganti pakaian, udah makan dulu. Gue ngerokok. Terus si itu bilang rombeng, bro istighfar dulu baru baca ini. Baru setelah sholat aja bingung sholat mana ya, Lupa. gimana kayak lupa gitu. Ya kan sholat baru kan, oh iya ini Sita, ini Yanti. Lu kenapa sih gini? Nggak apa-apa, ini Jack. Yang gue tahu Eko ini Indra. Yang teman-temanku malah nggak tahu. Dah lah. Setelah itu di danau taman hidup, situ lah kita nggak camp lama tuh, 2 malam. Nah lagi anak itu gue diem aja. Terus gue ngerokok gini. Terus siapa nih orangnya tinggi gede ya? Gue pikir seorang kalau lihat pemain teater ya, pakai celana pangsi gitu ya. Kok gede banget ya? Terus dia bawa tombak. Mohon maaf Den Mas. Tolong teman Den Mas balikin pusaka kita. Gue liatin. Terus langsung cabut. Ini siapa ya? Gue pikir karena gue masih halu, masih capek, masih sakit. Gue tidur. Kemudian gue dengar suara teriakan lagi, si Yanti masih itu ada apa lagi? Nah itu si Eko itu lagi bergelut dengan sesuatu makhluk astral. Itu gede banget itu. Dibanting-banting. Tapi nggak apa-apa loh. Cuman pakainya robek-robek. Ekonya tuh. Akhirnya gue inget, oh iya ya, barang itu di tanah taman hidup sebenarnya kan kita lewatin hutan lumut. Itu kita bilang tuh angker itu. Karena pas kita lagi lewatin hutan lumut tuh banyak anak kecil ngikut. Jadi nggak jelas gitu. Ada yang gue ngeliat tuh, tapi ketawa-ketawa. Ada yang buntutnya ada pakai buntut, terus ada rambutnya jabrik, terus giginya becaling. Gue liatin aja. Oh ya udah,
Maksudnya terus ada penampakan kayak serdadu apa ya? Kalau bilang orang Jepang, siapa nih ya? Kok tentara bukan tentara kita? Tentara mana? Gue gimana halusinasi. Dan nggak lama kemudian datanglah yang orang kayak zaman dulu. Tolong, gue langsung, padahal kaki gue masih sakit. Gue dari Danau Taman Hidup, gue ke tenda. Itu kalau orang bilang tuh nggak mungkin, lo dalam setengah jam. Tiba-tiba gue bisa lari, katanya ya, kata si Romi, lo lari bro, lo lari cing. Gue ke tendanya si Eko itu, gue lihat tuh barang-barang, gue bungkus semuanya. Gue nemuin utusan itu, yang kata kerjaan itu. Kan gue bilang, anggap aja gue mimpi, halusinasi. Nih, ini singkat cerita aja. Oke. Baru tuh si Eko, wah itu langsung gue bener berantem. Bener gue iniin berantem sama dia. Dia diam aja. Bangsat lo ya, anjing lo ya. Sampai gue gitu-gitu. Nah situ baru tuh kesadaran gue full 100%. Ini gara-gara lo nih gini-gini. Tapi yang itu sih teman gue belain juga sejak. Tapi bro, yang bikin kita bertahan di atas puncak Hyang karena dari si Eko bro. Enggak, Heru masih di bawah. Baru gue diem. Pas kita diem, udah makan apa segala macam. Terus kita diem tuh, nggak ada ngomong. Udah ngomong, kita packing udah. Paginya kita turun. Pagi kita turun ke desa Bermi ya. Kan kita dari Badan ke Bermi. Turun entah berapa jam ya. Pokoknya sampai di Bermi itu mau sampai maghrib. Kok bau melati. Terus ada seorang tua nih, kayak bapak gitu. Sembah Seningko, Kanjeng Gusti Ratu datang ke tempat kita. Ininya ke gua, bapak mau ngapain bapak? Enggak, bapak mau ngapain? Enggak, tuh ada, dia bilang ada Kanjeng Ratu di belakang mas. Udah, gua langsung merinding. Pantesan gua berat gitu ya. Gua udah bisa bawa tas gua, kayak berat sebelah, kayak ada yang giniin gua nih, kayak kita gini nih. Lo pernah kan lo punya teman mohon maaf yang gede-gede itu kan, lo diginiin pasti lo kan berat lo, agak begini. Nah gua begini. Karena udah maghrib, saking menutupi ketakutan gue. Pak, cakep nggak? Oh cantik, api. Padahal gue udah takut. Ngapain? Apalagi si Romi udah cabut duluan. Kayak gimana sih pak? Cantik. Ada dayang-dayangnya 6 orang. Dayang-dayang. Itu yang warna biru, selendang biru, ungu. Biru, putih, orange ada pak? Ada. Wah, kayak di mimpi gue kan bilangnya begitu dalam hati ya. Ada tuh. Mas dipayungin. Mana ada orang mayungin malam-malam. Kan gitu. Udah lah, itu panjang ceritanya. Udah singkat cerita, udah hampir di base camp, udah kita aman, nggak kenapa-napa. Udah singkat cerita, udah pesen lagi kendaraan dari Jember, pisah dengan Winda juga minta maaf juga. Gini-gini minta maaf sama gua, sama teman-teman minta maaf. Terus kita dari Jember, karena di charter sama Winda kan orang udah nungguin. Orangnya juga nungguin udah lama katanya tuh. Lama banget mas ya. Beda perkiraan. Tapi kan namanya dia juga anak penggede juga daerah situ. Sampai Surabaya udah pesan tiket naik kereta. Pas di kereta baru cerita. Sebenarnya lo ngapain di gunung itu tuh? Lo mengganggu kerja project gue sama teman-teman. Dia baru cerita. Dia disuruh orang tuanya sama teman seperguruan bapaknya lah. Dapatin ya, kalau mungkin dibilang udah pusaka lah untuk jadi jimat. Gitu. Tapi udah gue balikin ya. Terus dia diem. Tapi gue curiga. Kayaknya ada beberapa. Gue nggak tahu, gue feeling aja. Kayaknya nggak semuanya itu yang gue dapat. Kayaknya mungkin ada di kantong lo. Itu yang gue dapat kan di tasnya doang. Langsung gue bungkus itu, yang dikariin Mori itu. Ada sih. Mana? Coba keluarin. Jangan di sini nanti. Enggak, keluarin sekarang. Keluarin. Iya nih. Ya udah pegang aja deh. Semoga nggak apa-apa ya. Ya udah. Tanggung jawab ya. Iya. Banyak jalan yang ngerokok. Diam aja. Gua nggak ngobrol. Terus gue tanya. Sama Sita sama Yanti. Lo waktu di Cisentor, Cikasur, lo ada apa sih lo teriak-teriak? Kau histeris banget. Jadi gue lihat tuh ada siapa gubrak tenda gue di goyang-goyang. Terus gue lihat, makanya gue teriak, dia ngeliat itu penampakan
serdadu Belanda lagi lewat, terus dipenggal sama serdadu Jepang. Terus lihat lagi berbaris ada orang Jepang berbaris kruk terus di belakangnya kepalanya buntung semua. Terus ada orang Belanda narik dia. Terus apa lagi? Ada makhluk. Terus Yanti teriak ngeliat lo. Iya tuh, gue nggak tahu tuh siapa. Gue diduplikat. Terus akhirnya gue tanya Romi, emang lo bisa ngeliat kayak gitu? Iya sih bro. Lo ingat nggak waktu itu? Ini Danau Taman Hidup. Situ cerita Jack. Itu si Boy. Jadi Danau Taman Hidup itu dia berenang. Udah sampai ke tengah. Oh, gue lupa. Iya lo yang narik lo. Lempar tali kayak mau ada kayak cowboy gitu. Yang dilihat katanya ada cewek-cewek pada berendam, mandi-mandi gitu itu kalau nggak ke tengah mati. Oke. Itu banyak yang lupa itu loh. Banyak yang gue masa sih iya itu kan lo ngituin. Kayak jangan-jangan lo enggak gue nggak merasa nolong si Jack. Enggak lo jangan-jangan diduplikat. Jadi ternyata kita di sana diduplikat semua. Kata Romi ya. Oke. Gitu. Jadi nah setelah itu udah nih kita sampai Jakarta, udahlah sibuk masing-masing. Sampai suatu ketika di tahun 2002 ketemu lagi gue sama Yanti. Dia ngasih undangan, dia nikah. Dia udah tinggal di Belanda gitu, nanti lumayan ke Belanda ya. Nah tahun 2003 gue ada kerjaan, gue kan fotografer, ada seorang desainer. Terus gue nggak tahu teleponnya Yanti, gue nggak tahu kontaknya. Ketemulah Yanti di Amsterdam. Nggak sengaja di restoran orang namanya restoran Om Jo. Bro, wah udah ketemu kangen. Lo ingat nggak lo waktu kita ke Argopuro? Iya, nenek itu. Iya. Tahu nggak bilang apa? Suatu saat kamu ke negara saya. Gue ke Belanda tahun 2003. Tapi kan dari tahun 96 2003 berapa tahun? 7 tahun. Ya alhamdulillah. Oh itu panjang ceritanya tuh. Nah kemudian di tahun-tahun berikutnya Yanti tuh kan dia lakinya bule. Lakinya bule, dia punya mertua ya. Berarti mertuanya cowok. Jadi mertuanya itu berarti udah umur berapa, udah opa-opa. Ingat gak Ru? Jadi waktu itu gue ajak mertua gue ke Bromo jalan-jalan nih. Mertua orang Belanda, asli Belanda. Dia cerita loh, wah dulu saya kata suaminya, wah dulu istri saya naik gunung. Dulu saya pernah naik gunung gini-gini. Saya naik gunung Argopuro. Terus langsung mertua gue ini diam aja. Gue tau mertua gitu mantan tentara. Diam aja dengerin. Iya naik gunung Argopuro. Cerita lah pokoknya. Gak lama habis itu masuk rumah sakit dengan cerita itu. Nah si opa ini mertuanya Yanti, saya dulu di desa itu yang dulu ikut ngebantai. Gak lama kemudian meninggal. Jadi pas dengar cerita dari Yanti itu dia nangis, kayak merasa berdosa. Wah itu panjang ceritanya itu. Argopuro itu. Jadi selama kita pergi dan pulang itu teror. Iya. Dan ada kejadian-kejadian kecil yang ternyata ada benang merahnya di akhir gitu ya. Gitu. Ketemu sama dosen antrop, ya kan? Ketemu sama kakek dan nenek yang pakai caping tadi. Ini lagi gitu tahun 98. Kan gue biasa kalau naik gunung kan selalu mampir di rumah mbah gue di Purwokerto. Lama kemudian sebelum tahun itu setelah di Argopuro gue masih bisa kontak-kontakan sama Eko. Dia itu baru balikin tuh benda-benda itu yang ada di dia ya. Gue ketemu orang tuanya, gue ceritain. Orang tuanya diam aja. Gue ceritain dari A sampai Z lah, panjang. Ya udah nih bawa aja. Gue nggak ngerti benda-benda itu kan. Gue bawa ke mbah gue, nih, mbah gue ngeliatin. Taruh di ruang pusakanya. Nah tahun 98 gue ke Argopuro lagi. Tapi dari desa Bermi ya. Sampai di sana gue nggak dikasih naik sama nggak mungkin sekarang Kuncen nih. Gue sama teman gue nama Yudo. Jangan naik ya. Saya dapat amanat. Amanat dari siapa amanat? Di Danau Taman Hidup. Ya itu gue bawa itu. Bawa benda itu. Oh udah gue bawa entah siapa gue buang aja ke situ. Oh lempar itu. Tapi anehnya pas lagi di situ berdua doang sama Yudo masih Kuncen. Lagi ini berdua gini. Lihat matahari terbenam enak banget gitu ya ngerokok. Ada orang datang. Ini siapa ya? Kuncen dia main kuncennya begini. Itu begini aja. Ngapain gue anggap.
Dok, ini siapa dok? Nggak tahu nih siapa, lo ngerokok aja. Gue tempat banyak. Terus pas gue liat sini, ini siapa rombongan? Kayak orang mungkin apa ya? Gue halusinasi atau apa, kayak dada-dada gitu. Ya dada-dada juga lah gue. Cakep-cakep ya. Ada anak kecil. Ya udah. Terus teman gue tanya, lo gimana sampai puncak? Nyampe, mana fotonya? Nanti deh. Nggak tahu ada apa, sampai sekarang nggak mau cerita. Dan orang-orang itu sekarang, ya waktu gue ikut ke Bermi, beda orang ya, beda tim ya. Salah satunya jadi anggota dewan karena kasus juga. Sampai sekarang nggak mau cerita. Itu. Jadi pas tahun 98 tuh pengembalian benda pusaka yang lo ini. balikin. Dan sampai sekarang gue bilang kontak sama sekali sama si Eko itu. Nama Eko tuh asli. Hilang kontak sama sekali, nggak tahu itu kemana itu orang. Gue ke tempat orang tuanya udah pindah, tidak main medsos. Dan gue berharap waktu itu pertama kali cerita Argo Puro, gue berharap dia nonton. Nggak apa-apa, biar ketemu aja. Sama kayak Bimo, lo nggak, ya kan lo cerita sama gue, ya gue ceritain. Kalau nggak mau tampil, ya itu. Argo Puro panjang sih, kalau dirunut banyak ceritanya. Gitu. Siap. Seru banget ya. Iya, banyak side quest gitu loh. Kayak hal-hal kecil yang wah ada benang merahnya ternyata. Iya. Dan baru tahu Argo Puro, oh dulunya ini lapangan demokrasi zaman kolonial. Iya. Dan sampai sekarang masih kalau ada. Cikasur tuh pernah baca dan pernah denger juga. Makanya dipasang pelang di dalam melintas. Iya. Karena nggak dijeblos, karena ada parit ya. Dan dulu gitu. Oke, kalau gitu. Om Heru, makasih banyak atas Thank you, Om. waktunya berbagi cerita di PMK. Sama-sama. Semoga teman keluarga nonton dapat pelajaran juga ya. Iya, benar. Betul. Ini pelajaran sejarah. Karena di dalam gua pendaki gunung adalah ada 3 prinsip ya. Prinsip. Dia dilarang mengambil apapun Benar. kecuali gambar. Iya. Betul. Dilarang meninggalkan apapun kecuali Kecuali jejak. jejak. Dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Iya. Anjay. Yang Paling- itu prinsip pecinta alam. Iya. Terakhir jangan vandalisme. Nah, Betul. itu. nasihat tuh. Dengerin Udah. tuh. Itu aja. Ya lu bukan barang lo, kenapa lo ambil? Oh, Eko. Kalau nongol sekarang lu. kan ada CCTV kan, ambil ketahuan. Copot. Siapa tadi tuh? Si Boy. Boy. Dicomot nenek-nenek. Emang enak lo Boy. Jadi ya itu apa ya? Argo Puro itu lo berasa jalan di dalam pengembaraan. Jadi lo nggak akan benar-benar menikmati. Jadi 70% itu jalannya landai, itu jauh. Iya, benar. Jauh, benar-benar kayak mengembara itu. Oke, terima kasih juga buat teman keluarga yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.